Cangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 15 Maret. Sabat dan penglihatan apokaliptik bagian 4. Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Selama beberapa hari terakhir ini, kita telah mempelajari pemahaman Bates yang semakin mendalam tentang Wahyu 12 sampai 14. Ia khususnya terpesona dengan pekabaran 3 malaikat di pasal 14 yang digambarkan sebagai pekabaran terakhir yang akan diberikan Tuhan kepada dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Secara khusus dia mendapati relevansi di ayat 12. Sekali lagi lihat Wahyu 12 ayat 17. Ayat itu menyoroti fakta bahwa sesaat sebelum akhir zaman Tuhan akan memiliki umat yang menuruti perintahnya. Tentu saja dia tidak melewatkan implikasi dari ayat 7 yang menunjukkan perintah apa yang akan menjadi masalah dalam pergumulan akhir zaman. Dia dengan tepat mengenali fakta bahwa kata-kata sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air mengacu pada perintah Sabat dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Bisa dilihat di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Dia juga dengan jelas melihat dari Wahyu 14 ayat 7 dan 9 bahwa penyembahan akan menjadi masalah utama di akhir sejarah dunia. Menurut Wahyu 14, orang-orang sebelum kedatangan kedua akan menyembah binatang dari Wahyu 13. Lihat Wahyu 14 ayat 9 atau pencipta langit dan bumi ayat 7. Kelompok terakhir itu tentu saja akan menuruti semua perintah Tuhan sambil dengan sabar menantikan di ayat 12 kedatangan Yesus di awan-awan langit ayat 14 sampai 20. Dengan membaca Wahyu 12, 17 sampai 14 dan ayat 20 membawa Bates pada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa sejak tahun 1845 Tuhan telah membangkitkan suatu umat yang akan menghormati semua perintahnya termasuk Sabat. Sekarang tulisnya pada tahun 1847 bahwa umat seperti itu tidak dapat disangkal dan jelas dapat ditemukan di bumi. Dan selama 2 tahun terakhir telah bersatu membentuk kelompok berdasarkan perintah-perintah Allah dan iman atau kesaksian Yesus sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 12. Kedua, Yohanes selanjutnya menunjukkan bahwa ini adalah umat yang sisa atau yang tentu saja berarti akhir dari yang terakhir yang diperangi. Maksudnya jelas karena menaati perintah-perintah Allah. Dan ketiga, Bates mencatat bahwa kitab Wahyu hanya menggambarkan 2 kelompok di akhir zaman. Yang satu menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang lainnya memiliki tanda binatang. Wawasannya menjadi landasan bagi pengembangan teologi gereja Masih Advent hari ke-7. Pada tahun 1847, ia telah mengembangkan apa yang kemudian dikenal di kalangan Advent sebagai teologi pertentangan besar. Doa kita hari ini. Bapa, sekali lagi berikan kami pikiran yang jernih saat kami merenungkan pekabaran terakhir yang Engkau berikan kepada dunia yang penuh dosa. Amin.